Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini atau petualangan kali ini, Kang Hakim masih di Pulau Nusa Kambangan ya, Kabupaten Cilacap. Dan Kang Hakim bersandar lagi nih di salah satu pulau di tempat terpencil yang konon katanya di sini juga ada apa ya, semacam gua petilasan zaman penjajahan Belanda kayak gitu. Dan pasirnya tuh di sini pasir putih tuh. Itu perahunya kok malah balik lagi. Oh, Pantai Tebing. Pantai Tebing ini merupakan area berbahaya. Wah, ini ada yang lagi istirahat juga ya. Ini ada tulisan loh di sini nih. Apa nih tulisannya tuh? Dilarang masuk, awas berbahaya. Adalah habitat satwa liar. Jadi kita nggak boleh masuk ke sana ya. Ini merupakan area berbahaya di Tebing sini. Jangan lupa ya bagi para penonton, share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing. Semoga rezekinya itu malderas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat hukumnya wajib daripada menonton video ini. Banyak preman Jawa tuh yang lagi pada nongkrong. Terus juga di gua tersebut tuh bisa tembus ke Cilacap langsung. Ada yang namanya rumah bawah laut atau terowongan di bawah laut. Ke arah mana, Mas, katanya? Kalau ke guanya itu ke arah mana? Kurang paham loh, Bang. Oh, kurang paham. Iya, saya nggak tahu kalau itu ditutup kayaknya. Itu nggak bisa masuk ya? Oh, tulisannya ada banyak binatang kayak gitu. Ah, udah mendingan pulang aja kata begitu ya. Itu Masnya itu bersandar di sana? Atau mancing gitu? Yang tadi perahu? Itu mancing. Oh. Nanti aja, Bang. Foto-foto dulu aja. Tapi ke sana sebenarnya nggak apa-apa sih. Dulu aja saya pernah ke sana. Cuma hati-hati. Untuk bentengnya kurang paham. Mungkin jauh ke sana masuk. Ke bentengnya itu? Iya. Masuk lagi berarti ya? Jauh dari sini? Lumayan jauh kayaknya. Ya udah, kita coba aja yuk masuk ke benteng Tebing yang bisa tembus langsung ke Cilacap ya, terowongan bawah laut. Ini bener aman, Mas? Kan ada tulisan kayak gini. Kemarin itu lihat sini, Mas, pagar lagi, polisi lagi. Awalnya ini pintu masuknya nih kan. Heeh. Ini tak kasih tahu, Mas. Ini kan ada tulisan tuh, habitat berbahaya. Masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, jadi dulu masuknya sini. Awalnya ini dari pintu masuk, ini pintu orang keluar di sini. Terus kita bayar 5.000 per orang untuk wisata. Kalau sekarang mah udah enggak. Ya. Aman, Mas? Aman. 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 Kita masuk sini. Soalnya ngerinya itu ada yang gambar macan kumbangnya tuh, Mas. Takut ketemu di jalan tuh gimana. Tapi aman ya. Banyak juga sekarang yang pengunjung masuk sini. Banyak. Iya, banyak. Kalau hari biasa gini orang gini. Sepi. Berarti weekend ya ramenya. Pada tahun baru. Dari sini ke goa itu berapa ratus meter? Kalau berapa ratus meternya sih saya nggak pernah ngitung, cuman ya paling nggak 15 menit lah, Mas. 15 menit. Mungkin 15 menit Jalan kakinya ya. jalan kaki, cuman kita naik terus turun lagi dikit. Nanti masih bisa ke Pantai Pasar, Bu. Sekarang bolong. Ini area hutan lindung berarti ya. Iya. Serem. Kalau gua itu tuh dulunya bekas apa, Mas? Bekas Gua pertahanan itu nih. gua pertahanan Iya. penjajah Belanda. Betul, yang Belanda. Portugis dan Belanda sempat ke sini. Tapi sekarang mah katanya akses apa terowongan yang tembus ke lautnya itu ditutup ya? Ditutup. Sudah ditutup. Tapi ada tempatnya.
tempat meriam bawah tanahnya ada itu mas, meriamnya gede-gede banget mas. Kemudian itu Besinya sampai sekarang pun seharusnya kalau kita kena air, besi itu kan udah keropos. Itu ya, nggak keropos sampai sekarang mas. Oh luar biasa berarti ya. Besinya yang luar biasa. Dan seperti inilah perjalanannya ya, menuju goa atau benteng lah. Tapi kebanyakan orangnya bilangnya itu goa ya. Taunya itu goa aja, bukan tahu benteng atau gimana. Pertahanan, guanya yang ditutup guanya. Yang banyak kapal besar-besar yang lewat. Dan apa? Kebanyakannya monyet di sini yang kita temuin ya. Atau Iya, bahasa Jawanya itu apa? Ketek. Ketek. Kalau yang hitam ludung, ini kalau ludung nggak ganggu. Tapi yang ganggu, yang berbahaya itu monyet ketek itu. Mungkin nggak ganggunya cuman sekedar kalau kita bawa makanan itu baru ganggu. Wow. Asal nggak lelah jalan di sini bisa. Saya malah kasihan sama mbaknya. Gitu. Udah Tapi biasa ya, sih, ya, kalau masuk hutan udah biasa sih mas. Tapi tadi sedikit ragu itu lihat banner yang tadi, gitu. yang ada gambar macan kumbang yang kayak gitunya. Terus saya jalan berdua sama istri kan, nggak tahu situasi dan kondisi di Pulau Nusa Kambangan ini. Itu yang dikhawatirkan sih. Karena kan kalau Pulau Nusa Kambangan, orang udah denger Nusa Kambangan, travelingnya ke horor-horor kayak gitu. Iya, benar. Pemikirannya kayak gitu. Tempat-tempat angker, tempat-tempat horor. Karena emang kan apa, lapas-lapas buat narapidana yang Eksekusi. eksekusi kayak gitu, terus yang kasus-kasusnya berat gitu ya. Jadi orang itu kalau Nusa Kambangan ya kayak gitu terus. Padahal di sini juga ada sebuah perkampungan ya. Pemandangannya indah, destinasi wisatanya bagus ya mas ya. Betul. Next kita mungkin bisa ke Benteng Pendem Teluk Penyu mas. Benteng Pendem Teluk Penyu itu Ya. apa? Ya itu ada Panembahan, penjaranya. Oh ada penjaranya. Ada penjaranya. Terus ada apa lagi? Lorong-lorongnya itu ada. Kalau kita view malam, kalau view siang buat wisata sih mas. Kalau malam untuk horor. Ya mungkin bisa jadi kita untuk horor bisa. Tapi kalau di sini juga kayaknya penjaranya juga ada ya di benteng yang ini. Jadi ini penjaranya masuk yang bawah tanahnya itu. Oh masuk yang bawah tanah. Tapi udah dipotong, udah ditutup kan. Oh penjara bawah laut berarti. Ya. Luar biasa. Bawah tanah. Itu kalau dalam sejarah yang pernah dipenjara di tempat di situ siapa aja mas? Ya orang-orang yang pemberontak mas, pemberontak dan takut penjajahan penjara di situ. Ya kan seperti pahlawan-pahlawan kita yang pernah dipenjara di sana siapa gitu. Kurang tahu kalau itu saya dari Kurang situ, apa? kurang tahunya. Cuman sayang udah ditutup. Kalau misalkan belum ditutup bagus tuh. Kita lihat penjara di bawah laut ya. Yang bisa tembus ke Cilacap juga ya. Betul. Salah satu akses jalan ke Cilacap. Kalau nggak ada Nusa Kambangan nggak ada Cilacap mas separuh. Iya bener. Karena apa? Kita dari ombak dari Samudra Hindia langsung. Gimana? Ombak dari Samudra Hindia baliknya ini Samudra Hindia. Oh ombak di sini tuh. Iya, kepecah dari Nusa Kambangan. Dan juga kalau misalkan yang mau datang berkunjung ke sini wajib ada yang nganter ya. Nggak juga sih sekarang. Enggak juga. Nggak juga. Kalau ini mungkin yang awal mungkin kita nganter, tinggal ngikutin jalan ini. Kalau yang di tadi mah ya di Yang tadi kalau sana iya, yang tadi. agak rumit jalannya. Betul. Karena yang itu mah jalan dilalui orang. Kalau ini mungkin sering ya. Ya. Ini jadi wisata sih. Udah nggak vlog pulangnya. Kalau nanti pas di sana. Jembatan kayu. Kalau yang ngecamp di sini pernah ada mas nggak? Yang apa? Yang ngecamp? Ngecamp ada, tapi kita ngecamp harus izin mas, semua izin. Terus ngecampnya di depan. Oh nggak boleh di dalam sini? Nggak boleh di dalam sini mas, kita ngecampnya. Jadi tadi khawatir kita dari kata-kata kotor atau apa. Itu yang membuat kita kalau di depan nggak masalah. Jadi kalau kalau mau ke sini jalan-jalan boleh.
Cuma yang ngecampnya di depan tadi. Karena di pulau ini tuh banyak banget pantrangannya ya, Iya. larangan dan pantrangannya. Betul. Kalau di alam emang kayak gitu sih. Udah seharusnya seperti itu ya Mas. Iya. Kita saling menghargai antara dunia kita dengan dunia yang Lain. lain. Tuh saya kebayang kalau tadi lanjut jalan sama istri berdua, wah udah. Ada orang di sana, nanti pasti ketemu orang. Oh, pasti ketemu orang. Ketemu orang. Ada tadi perahu tadi kan kita tak tanya naik orangnya, oh iya. Kita sudah naik dia. Naik bisa di karang bolongnya. Tadi mbaknya ikut nggak ya? Enggak ya? Yang mana yang tadi belakang? Allahumma sholli. Allahumma. Capek mas, mbak? Ya lumayan sih. Capek mau duduk dulu, minum? Silakan, mau istirahat? Oke deh. Ya silakan. Kita istirahat dulu ya. Setelah itu lanjut lagi perjalanan menuju Gua Pendem ya. Gua benteng Oh. benteng pertahanan. Benteng pertahanan di Meriam bawah tanah. Meriam bawah tanah. Oh, ada meriamnya juga loh teman-teman. Terus ada jalan bawah laut, cuman sayang udah ketutup. Udah nggak kelihatan. Ngos-ngosan. Napas kretek sih Mas, malum. Kalau napas kretek ya kayak gini, baru jalan dikit aja udah nggak tahu nih berapa kali berhenti nih nyampe sana. Suara ombaknya besar banget ya Mas ya? Angin timuran seperti ini mas. Berarti ini sekelilingnya tuh laut ya? Laut mas. Kita bisa Kambangan pulau, yang namanya pulau kan di tengah-tengah laut. Jadi pasti dengaran suara ombak kalau kita di pesisirnya, walaupun tertutup hutan pasti masih kedengeran. Apalagi kalau malam. Malam lebih serem lagi ya. Ada juga yang pengeboman semen di Nusa Kambangan juga ada. Pengeboman untuk bahan baku semen itu ada. Di sini tuh. Di sebelah sana mas, dekat lapas. Oh, yang dekat lapas. Ya, yang dekat lapas itu. Tuh. Kalau dari sini ke lapas jaraknya berapa kilo? Kalau naik perahu aja masnya dari Teluk Penyu tadi. Kalau naik perahu 30 menit kurang tuh perjalanan. 30 menit. Iya. Luar biasa ya, berarti berapa kilo tuh? Beda mas dengan naik perahu sama naik apa? Ini sih Kendaraan ya? kendaraan beda. Beda. Masih mungkin kalau naik kendaraan di darat bisa lebih cepat Emang bisa masuk ke sana? ke lapasnya. Hmm? Kalau lapasnya khusus orang-orang sipir yang bisa masuk mas, bisa turun. Enggak, maksudnya bawa kendaraan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Hanya orang-orang tertentu yang punya izin. Kalau ini masnya ini Karang Pandan. Oh, yang ini. Ini namanya Karang Pandan, mau turun dulu silakan, nanti bentengnya sana lagi. Ini Karang Pandan, mau ke bentengnya dulu. Langsung aja ke benteng lah. Bentengnya. Ini Karang Pandan, yang sana tadi kita ke Karang Tengah yang turun sana. Terus yang Karang Bolong nanti paling ujung. Nah, ini bentengnya mas. Kalau itu apa? Mitos yang pemandian Soekarno itu di mana tuh? Di Karang Bandung. Karang Bandung itu tuh gimana sih cerita-cerita rakyatnya? Cerita rakyatnya sih saya kurang intinya dia ketika Pak Karno itu mungkin ingin naik jabatan, jadi dia mandi di situ, minum air di situ, akhirnya dia bisa naik. Inti ceritanya seperti itu mas. Berarti sampai sekarang juga banyak yang ngikutin jejak kayak gitu? Banyak orang-orang yang punya hajat, walaupun bukan hanya jabatan ya, pingin proyeknya goal. Dengan proyek gede pasti, kalau proyek kecil-kecil buat apa? Kayak proyeknya goal, dia mandi ke sana. Pengen naik jabatan, Ya. pengen pas pemilihan bupati, wali kota, yang kayak gitu rame. Itu. Banyak yang berkunjung di sini berarti. Banyak. Macam-macam mas, orang-orangnya, kepercayaannya. Nah ini bentengnya mas. Oh iya, ini. Ini bentengnya, ini benteng pertahanannya. Yang ada lorong-lorongnya gitu kan? Enggak, ini cuma sistem ini benteng pertahanan untuk ketika musuh ini Datang. jadi kita bisa masuk di sini. Oke, ada tulisan nih Nusa Kambangan Timur dan menuju pantai Pasir Putih Karang Pandan. Berarti yang tadi kita ya? Oke, kita masuk benteng pertahanannya nih. Hartoyo Yuflonto. Ini benteng pertahanan. Ini ruang tembak. Jadi kita masuk di ini. Kemudian kalau ada musuh kita bisa nembak ke kanan, tapi peluru musuh Nggak bakal. sangat jauh karena yang di depan kan lebih luas. Iya benar ya. Peluru musuh udah kena di sini. Ini semua benteng pertahanannya. Kayak ada yang nginep di sini. Apa? Itu bekas yang nginep ya. Iya, orang-orang yang anu aja.
tidur sini, bawa mungkin ditinggal. Nanti ini udah bersihkan udah dibersihkan ini buat orang tidur kemarin mahasiswa. Tuh. Ini sejarahnya seperti itu, Mas. Yang tembusan ke Cilacapnya yang mana ditutup tuh? Nah, yang sebelah sini. Mau foto-foto dulu boleh. Itu nanti baliknya waktu foto. Ya gampang. Penasaran yang bisa tembus ke Cilacapnya tuh. Gerbang masuk berarti ini ya? Gerbang masuknya kita cuman ini aja, Mas. Nggak bisa masuk kita. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya, pengen lihat. Ya. Ini kan berarti gerbang masuk benteng pertahanannya. Ya, ini gerbang masuk benteng pertahanannya. Kalau mau masuk ke kerajaan kayak gitulah. Ya. Mbak Yadi. Ada. Bunda, yuk. Wah, udah pada hancur ya. Padahal kalau misalkan dirawat dengan baik, Ya, betul. bisa jadi cagar budaya. Ini malah hancur kayak gini nih. Maklum sih usianya udah ratusan tahun ya. Ratusan tahun tapi temboknya masih kokoh. Bagus ya. Ya. Jadi bangunannya kan berapa ratus tahun masih. Ini Mas untuk pintu masuk yang ke arah Cilacap. Tapi ini sudah ditutup. Nih, pintu masuknya di sini. Ini ada meriam bawah tanah yang gede-gede itu. Assalamualaikum. Nah, bisa masuk ke sana. Bentar, pakai senter ya. Tapi ini udah ditutup. Oh ini. Iya. Ini akses jalannya berarti. Iya, aksesnya sini ya. Terus nggak bisa ke sini. Berarti kalau dulu mah bisa masuk ke Cilacap ini saya. Ya, tembus ke Teluk Penyu Cilacap ini bisa. Ke Teluk Penyu Cilacap. Ke bawah laut. Jadi gua bawah laut, rumah bawah laut atau apalah, pokoknya perjalanan bawah laut sama aja ya. Betul. Kalau ke sana kemana, Mas? Ini ke arah Karangbolong, pantai Karangbolong. Hmm. Nanti wisata kita terakhir di Karangbolong, Masnya kalau mau wisata di sana bisa. Nggak usah lah. Jauh nggak? Saya mah pengen lihat-lihat peninggalan-peninggalan zaman Belandanya aja. Ya berjalan Belandanya ini sama ini. Nanti kalau yang di Teluk Penyu, tapi malam. Itu siapa itu? Orang Tinggal di sini. nyari rosok di sini. Oh, dikira tinggal di sini. Bapak. Dari mana, Pak? Oh, nyari rongsok. Katawak banyak. Lumayan. Alhamdulillah. Rezeki. Ya, Pak. Ya, lanjut, Pak. Berarti ini ke pesisir pantai ke sini. Siap, di pantai. Foto-foto Masnya boleh. Oh, nggak usah lah. Balik usah. aja. Karena misal dikira ada bangunan lagi di sana. Kalau bangunan sudah nggak ada, yang ada nanti kita ke Karang Bandung. Cuman hari ini kita nggak bisa untuk ke Karang Bandung. Harus ada janji dulu. Iya. Jadi di Karang Bandung itu boleh Mas sedikit ceritain historisnya apa tuh Karang Bandung, ada tempat-tempat apa aja, tempat sakral apa aja gitu. Yang Mas tak ketahui aja. Yang saya ketahui ya, kalau Karang Bandung ini kita cuman kolam, ya kita mandi di situ, hajat kita utarakan dalam hati walaupun mengucap itu boleh. Setelah itu kita yakin, yang awalnya yakin sama Allah juga, kita juga yakin sama diri sendiri, kita bisa mencapai hajat kita. Gitu, kita minum airnya sedikit. Tuh. Yang kedua ada lagi ini lupa saya namanya. Petilasan atau apa sejarahnya? Iya, petilasannya itu ya seperti apa ya Mas? Meluk pohon apa ya, lupa namanya loh. Ini Mas. Aduh ya Allah. Ya udah kalau lupa nggak apa-apa. Nanti saya jelasin di perahu ya sama teman saya itu. Paling ingat itu teman saya memang. Kalau ini meluk pohon apa? Kalau bisa kita meluk pohonnya sampai kita bisa kita bisa tercapai. Tapi kalau belum, kayaknya belum. Berarti kalau Karang Bandung itu tempat-tempat sakral di sini. Di sini, Karang ya. Bandung, Sigit Sela itu termasuk tempat-tempat sakralnya di sini. Tempat sakral. Yang kolam tadi itu berarti pemandian Pak Soekarno itu. Iya, betul. Kolamnya. Itu maaf ya Mas ya, tapi maaf ini mah. Kan yang seperti kalau gituan tuh dibilangnya kalau daerah saya sih gitu ya. Itu pesugihan gitu bener atau bukan? Dari bahasa orang masing-masing berbeda. Ada yang bilang pesugihan. Kalau pesugihan kan kita pingin kaya. Ada yang bilang pesugihan kita membunuh rezeki orang, memecahkan piringnya orang.
Jadi kita nutup sebelah, pengunjung pada masuk, misal kita dagang, pengunjung pada masuk ke rumah makan kita, tapi kita nutup orang. Tapi kalau katakan ada yang bilang cuman pesugihan, ya saya minta hanya untuk diri saya nggak ikut campur urusannya Orang tetangga. lain. Iya, betul. Jadi pokoknya pada intinya mah tetap kita tuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Untuk diri sendiri, tidak menutup ke orang lain. Cuman wasilahnya mungkin mandi di sana. Iya. Karena ada histori-histori sejarah, Pak Karno juga pernah mandi di sana. Betul. Dan alhamdulillah hajatnya terkabul. Beliau menjadi seorang terkenal gitu ya. Dan banyak orang yang mengikuti jejaknya Pak Karno. Yang pernah Intinya datang di ke sana siapa aja? Intinya di sana untuk mensucikan diri. Kalau untuk yang ke sana, kita memang dari sisi yang pernah tahu, nggak boleh ada yang bilang siapapun. Privasi. Ya, kecuali Oke. Pak Karno. Pak Karno ya. Karena nantinya takutnya jadi tempat apa ya, dimanfaatkan sama orang. Kalau mereka tahu, dia pasti juga akan diam. Saya ingin ke sana, sudah. Dan saya sebagai orang-orang sini tidak akan pernah bilang Siapa namanya saja yang pernah masuk ke sana. siapa aja yang ke sana, itu nggak akan pernah bilang. Ya. Kalau ada yang pernah bilang berarti sudah menyalahi aturan dari yang Luar biasa. Jadi privasinya tuh benar-benar terjaga kalau Terjaga, misalkan betul. orang yang datang ke Karang Bandung. Karang Bandung. Yang bisa disebarluaskan hanya Pak Karno saja. Betul. Oke, karena Pak Karno itu orang terkenal juga, sang proklamator ya. Betul. Tapi tentunya udah jelas. Kalau Mas sendiri mungkin tahu siapa-siapa aja yang pernah kesan, tokoh-tokoh nasional Iya, yang masih betul. ada sekarang. Betul. Cuman Kita nggak bisa nggak disebutin boleh, ya, untuk nggak bisa privasi disebutin. masing-masing. Untuk privasi, menjaga ya nama baik. Nama baik juga Nah, tapi tokoh-tokoh nasional yang jelas ya Mas ya. banyak Mas. Oh, banyak tokoh-tokoh Tidak nasional. hanya tokoh nasional aja, orang-orang jangankan tokoh nasional, orang-orang yang hanya pejabat daerah pun Biasa-biasa gitu. ya, Yang sudah pejabat-pejabat pernah lokal. kesini. Iya, pejabat-pejabat lokal, nasional gubernur. Ya, Oke. cuman kita nggak pernah Nyebutin. nyebutin siapa sih ACB, kita nggak boleh. Tapi hajatnya semua terkabul. Saya selama ini yang saya Antar. ya cuman 4 orang yang selama ini belum terkabul. Oh, Yang lainnya terkabul semua. alhamdulillah, berarti ya itu udah takdir rezekinya berarti ya pada Rezekinya. intinya. Oke deh, teman-teman, mungkin cukup sekian aja petualangan saya di Pulau Nusa Kambangan. Daerah apa ini teh? Ya, ini Benteng Pendem Nusa Kambangan. Benteng Pendem Desa Nusa Kambangan. Tempat meriamnya, mayang bawatan dan penjara bawatannya. Bawah laut, jalan Ya, bawah laut ya. Jalan bawah laut. Cuman sayang sekarang udah ditutup, nggak bisa masuk. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.